Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah video tentang kisah Nabi Daud alaihi salam. Nonton video ini sampai selesai. Daud bin Yisha adalah salah seorang dari 13 bersaudara turunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau tinggal bermukim di kota Bethlehem, kota kelahiran Nabi Isa alaihi salam, bersama ayah dan 13 saudaranya. Ketika Raja Talut, Raja Bani Israel, mengerahkan tentara dan menyusun strategi untuk berperang melawan bangsa Palestina, Daud bersama dua orang kakaknya diperintahkan oleh ayahnya untuk turut berjuang dan menggabungkan diri ke dalam barisan pasukan Talut. Khusus kepada Daud alaihissalam sebagai anak yang termuda di antara tiga bersaudara, ayahnya berpesan agar ia berada di barisan belakang dan tidak boleh turut bertempur. Ia ditugaskan hanya untuk melayani kedua kakaknya yang harus berada di barisan depan, membawakan makanan, membawakan minuman, serta keperluan-keperluan lainnya bagi mereka. Di samping, ia harus dari waktu ke waktu memberikan laporan kepada ayahnya tentang jalannya pertempuran dan keadaan kedua kakaknya di dalam medan perang itu. Ia sesekali tidak diizinkan maju ke garis depan dan turut bertempur, mengingatkan akan usianya yang masih muda dan belum ada pengalaman berperang sejak ia dilahirkan. Akan tetapi, ketika pasukan Talut dari Bani Israel berhadapan muka dengan pasukan Jalut dari bangsa Palestina, Daud lupa akan pesan ayahnya. Tatkala ia mendengar suara Jalut yang nyaring dengan penuh kesombongan menantang mengajak berperang, sementara tentara perang Bani Israel berdiam diri, merasa takut hingga timbullah rasa takut yang luar biasa di dalam hati mereka. Ia secara spontan menawarkan diri untuk maju menghadapi Jalut dan terjadilah pertempuran antara mereka berdua yang berakhir dengan terbunuhnya Jalut. Sebagaimana yang telah diceritakan di dalam beberapa kisah lainnya. Dan sebagai imbalan bagi jasa Daud mengalahkan Jalut, maka dijadikanlah menantu oleh Talut dan dikawinkannya dengan putrinya yang bernama Mikyal. Sesuai dengan janji yang telah diumumkan kepada pasukannya bahwa putrinya akan dikawinkan dengan orang yang dapat bertempur melawan Jalut dan mengalahkannya. Di samping ia dipungut sebagai menantu, Daud diangkat pula oleh Raja Talut sebagai penasehatnya dan orang kepercayaannya. Ia begitu disayang, disanjung, dan dihormati, serta disegani bukan saja oleh mertuanya, bahkan oleh seluruh rakyat Bani Israel yang melihatnya sebagai pahlawan bangsa yang telah berhasil mengangkat keturunan serta derajat Bani Israel di mata bangsa sekelilingnya. Suasana keakraban, saling sayang, dan saling cinta yang meliputi hubungan sang menantu dan Daud itu dengan sang mertua itu tidak dapat bertahan lama. Pada akhirnya, waktu Daud merasa bahwa ada perubahan dalam sikap mertuanya terhadap dirinya, muka manis yang biasa ia dapat dari mertuanya berbalik menjadi muram dan kaku. Kata-katanya yang biasa didengar lemah lembut berubah menjadi kata-kata yang kasar dan keras. Bertanya ia kepada diri sendiri, gerangan apakah kiranya yang menyebabkan perubahan sikap yang mendadak itu? Adakah hal-hal yang dilakukannya dianggap oleh mertuanya kurang layak sehingga menjadikan ia marah dan benci kepadanya? Ataukah mungkin hati mertuanya termakan oleh hasutan dan fitnahan orang yang sengaja ingin merusakkan suasana harmoni dan damai di dalam rumah tangganya? Bukankah ia seorang menantu yang setia dan taat kepada mertuanya yang telah memenuhi tugasnya di dalam perang sebaik yang ia harapkan? Dan bukankah ia selalu tetap bersedia mengorbankan jiwa raganya untuk membela dan mempertahankan kekekalan kerajaan mertuanya? Daud tidak mendapat jawaban yang memuaskan atas pertanyaan-pertanyaan yang melintasi pikirannya itu. Ia kemudian kembali bertanya kepada diri sendiri dan berkata di dalam hatinya, mungkin apa yang ia lihat sebagai perubahan sikap dan perlakuan dari mertuanya itu hanya suatu dugaan dan prasangka belaka dari pihaknya. Dan kalaupun memang ada, maka mungkin disebabkan oleh urusan-urusan dan masalah-masalah pribadi dari mertua yang tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya sebagai menantu. Demikianlah ia mencoba menenangkan hati dan pikirannya yang mengganggunya dan berpikir selanjutnya tidak akan memperdulikan dan akan bersikap seperti biasanya saja.
Namun pada suatu malam yang gelap, sunyi lagi senyap, ketika ia berada di tempat tidur bersama istrinya Mikyal, Daud berkata kepada istrinya, "Wahai Mikyal, entah benarkah aku atau salah dalam tanggapanku? Dan apakah khayal dan dugaan hatiku belaka? Atau sesuatu kenyataan apa yang aku lihat dalam sikap ayahmu terhadap diriku? Aku melihat akhir-akhir ini ada perubahan sikap dari ayahmu terhadap diriku. Ia selalu menghadapiku dengan muka muram dan kaku, tidak seperti biasanya. Kata-katanya kepadaku tidak selemah lembut seperti dulu. Dari pancaran pandangannya kepadaku, aku melihat tanda-tanda antipati dan benci kepadaku. Ia selalu mengelakkan diri dari duduk bersama aku, bercakap-cakap dan berbincang-bincang sebagaimana dahulu ia lakukan ketika ia melihatku berada di sekitarnya." Mikyal menjawab seraya menghela nafas panjang dan mengusap air mata yang terjatuh di atas pipinya. "Wahai Daud, aku tidak akan menyembunyikan sesuatu daripadamu, dan sesekali tidak akan merahasiakan hal-hal yang sepatutnya engkau ketahui. Sesungguhnya sejak ayahku melihat bahwa namamu makin naik di mata rakyat, dan namamu menjadi buah bibir yang disanjung-sanjung sebagai pahlawan dan penyelamat bangsa, ia merasa iri hati dan khawatir bila pengaruhmu di kalangan rakyat makin luas dan kecintaan mereka kepadamu semakin bertambah. Hal itu akan dapat melemahkan kekuasaannya dan bahkan mungkin menanggung kewibawaan kerajaan dirinya. Ayahku, walaupun ia seorang mukmin, berilmu dan bukan dari keturunan raja, menikmati kehidupan yang mewah, menduduki yang empuk dan merasakan manisnya berkuasa. Orang mengiyakan kata-katanya, melaksanakan segala perintahnya, dan membungkuk diri jika menghadapinya. Ia khawatir akan kehilangan itu semua dan kembali ke tanah ladangnya dan usaha ternaknya di desa. Karena itu, ia tidak menyukai orang yang menonjol dan dihormati dan disegani oleh rakyat, apalagi dipuja-puja seperti engkau dan dianggap sebagai pahlawan bangsa seperti engkau. Ia khawatir bahwa engkau mungkin dapat merenggut kedudukan dan mahkotanya dan menjadikan dia terpaksa kembali ke cara hidupnya yang lama, sebagaimana tiap raja meragukan kesetiaan tiap orang dan berburuk sangka terhadap tindakan-tindakan bawahannya bila ia belum mengerti apa yang dimaksud dengan tindakan-tindakan itu." "Wahai Daud," Mikyal meneruskan ceritanya, "aku sudah tahu bahwa ayahku sedang memikirkan sesuatu rencana untuk menyingkirkan engkau dan mengikis habis pengaruhmu di kalangan rakyat. Dan walaupun aku masih meragukan kebenaran berita itu, aku rasa tidak ada salahnya jika engkau dari sekarang berlaku waspada dan hati-hati terhadap kemungkinan terjadi hal-hal yang malang bagi dirimu." Daud merasa heran kata-kata istrinya itu. Lalu ia bertanya kepada istrinya, "Mengapa terjadi hal yang sedemikian itu? Mengapa kesetiaanku diragukan oleh ayahmu? Padahal aku dengan jujur dan ikhlas hati berjuang di bawah benderanya, menegakkan kebenaran dan memerangi kebatilan serta mengusir musuh ayahmu." Talut telah termakan godaan iblis yang telah menghilangkan akal sehatnya serta mengaburkan jalan pikirannya. Kemudian tidurlah Daud selesai mengucapkan kata-kata itu. Pada keesokan harinya, Daud terbangun oleh suara seorang pesuruh raja yang menyampaikan panggilan dan perintah kepadanya untuk segera datang menghadap. Berkata sang raja kepada Daud yang berdiri tegak di hadapannya, "Hai Daud, pikiranku belakangan ini sangat terganggu oleh sebuah berita. Aku mendengar bahwa bangsa Kan'an sedang menyusun kekuatannya dan mengerahkan rakyatnya untuk datang menyerang dan menyerbu daerah kita. Engkaulah harapanku, wahai Daud, yang akan dapat menangani urusan ini. Maka ambillah pedangmu dan siapkanlah peralatan perangmu. Pilihlah orang-orang yang engkau percaya di antara tentaramu, dan pergilah serbu mereka di rumahnya sebelum mereka sempat datang kemari. Janganlah engkau kembali dari medan perang kecuali dengan membawa bendera kemenangan ataupun dengan jenazahmu dibawa di atas bahu orang-orangmu." Dan ternyata Talut hendak mencapai dua tujuan sekaligus dengan siasatnya ini. Ia hendak menghancurkan musuh yang selalu mengancam negerinya, dan bersamaan dengan itu ia mengusirkan Daud dari batas buminya karena hampir dapat memastikan kepada dirinya bahwa Daud tidak akan kembali selamat dan pulang hidup dari medan perang kali ini.
Siasat yang mengandung niat jahat dan tipu daya Talut itu bukan tidak diketahui oleh Daud. Ia merasa ada udang di balik batu dalam perintah Talut itu kepadanya. Namun ia sebagai rakyat yang setia dan tentara yang disiplin, ia menerima dan melaksanakan perintah itu dengan sebaik-baiknya, tanpa memperdulikan atau memperhitungkan akibat yang akan menimpa dirinya. Dengan bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada takdirnya, dan berbekal iman dan takwa di dalam hatinya, berangkatlah Daud beserta pasukannya menuju daerah bangsa Kan'an. Ia tidak luput dari lindungan Allah yang memang telah menyuratkan dalam takdirnya akan mengutus Daud sebagai nabi dan rasul. Maka kembalilah Daud ke kampung halamannya beserta pasukannya dengan membawa kemenangan gilang gemilang. Kedatangan Daud kembali dengan membawa kemenangan itu diterima oleh Talut dengan senyum dan tanda gembira yang dipaksakan oleh dirinya. Ia berpura-pura menyambut Daud dengan penghormatan yang besar dan pujian-pujian yang berlebih-lebihan. Namun dalam dadanya makin menyala-nyala api dendam dan kebencian. Apalagi disadarinya bahwa dengan berhasilnya Daud mengalahkan ataupun berhasilnya Daud memenangkan perang, pengaruhnya di mata rakyat makin naik dan makin dicintainya oleh Bani Israel, sehingga di mana saja orang berkumpul tidak lain yang dibicarakan hanyalah tentang diri Daud. Keberaniannya, kecakapannya dalam memimpin pasukan dan kemahirannya menyusun strategi sehingga ia dapat mengalahkan bangsa Kan'an dan membawa kemenangan yang menjadi kebanggaan seluruh bangsa. Maka gagallah siasat Talut untuk menyingkirkan Daud dengan meminjamkan tangan orang-orang Kan'an itu. Ia kecewa tidak melihat jenazah Daud diusung oleh orang-orang yang kembali dari medan perang sebagaimana yang ia harapkan dan ia ramalkan. Tetapi ia melihat Daud dalam keadaan segar bugar, gagah perkasa, berada di hadapan pasukannya, menerima alu-aluan rakyat dan sorak-sorainya. Tanda cinta kasih sayang mereka kepadanya sebagai pahlawan bangsa yang tidak terkalahkan. Talut yang dibayang rasa takut akan kehilangan kekuasaannya melihat makin meluasnya pengaruh Daud. Pertama sejak kembalinya dari perang dengan bangsa Kan'an itu, dan ia berpikir jalan satu-satunya yang akan menyelamatkan dia dari ancaman Daud ialah membunuhnya secara langsung. Lalu diaturlah rencana pembunuhannya sedemikian cermat sehingga tidak akan menyeret namanya terbawa-bawa ke dalamnya. Mikhael, istri Daud yang dapat mencium rencana jahat ayahnya itu segera memberitahukan kepada suaminya agar ia segera menjauhkan diri dan meninggalkan kota secepat mungkin sebelum rencana jahat itu sempat dilaksanakan. Maka keluarlah Daud memenuhi anjuran istrinya yang setia itu, yaitu meninggalkan kota di waktu malam gelap dengan tiada membawa bekal kecuali iman di dada dan kepercayaan yang teguh yang akan pertolongan Allah dan rahmatnya Allah. Namun setelah berita menghilangnya Daud dari istana raja diketahui oleh umum, maka berbondong-bondonglah menyusul oleh saudara-saudaranya, murid-muridnya Daud dari para pengikutnya untuk mencari jejak di mana dan untuk menyampaikan kepadanya rasa setia kawan mereka, serta menawarkan bantuan dan pertolongan yang mungkin diperlukannya oleh Daud. Mereka menemui Daud sudah agak jauh dari kota. Ia sedang istirahat seraya merenungkan nasib yang ia alami sebagai akibat dari perbuatan seorang hamba Allah yang tidak mengenal budi baik sesamanya dan yang selalu memperturutkan hawa nafsunya sekedar untuk mempertahankan kekuasaan duniawinya. Hamba Allah itu tidak sadar, pikir Daud, bahwa kenikmatan dan kekuasaan duniawi yang ia miliki adalah pemberian Allah yang sewaktu-waktu dapat dicabut kembali daripadanya. Raja Talut makin lama makin berkurang pengaruhnya dan merosot kewibawaannya sejak ia ditinggalkan oleh Daud, dan diketahui oleh rakyat rencana jahatnya terhadap orang yang telah berjasa membawa kemenangan demi kemenangan bagi negara dan bangsanya. Dan sejauh penghargaan rakyat terhadap Talut merosot, sejauh itu pula cinta kasih mereka kepada Daud makin meningkat, sehingga banyak di antara mereka yang lari mengikuti Daud dan menggabungkan diri ke dalam barisannya. Hal ini menjadikan Talut kehilangan akal dan tidak dapat menguasai dirinya. Ia lalu menjalankan siasat tangan besi, menghunus pedang dan membunuh siapa saja yang ia ragukan kesetiaannya.
Tidak terkecuali di antara korbannya terdapat para ulama dan para pemuka rakyat. Talut yang mengetahui bahwa Daud yang merupakan satu-satunya saingan baginya masih hidup dan mungkin sekali akan menuntut balas atas pengkhianatan dan rancangan jahatnya itu, merasakan tidak dapat tidur nyenyak dan hidup tentram di istananya sebelum ia melihat Daud mati terbunuh. Karenanya ia mengambil keputusan untuk mengejar Daud dimanapun ia berada dengan sisa pasukan tentaranya yang sudah goyah disiplinnya dan sudah goyah kesetiaannya kepada istana. Ia pikir harus cepat-cepat membinasakan Daud dan para pengikutnya sebelum mereka menjadi kuat dan bertambah banyak pengikut-pengikutnya. Daud beserta para pengikutnya pergi bersembunyi di sebuah tempat persembunyian tatkala mendengar bahwa Talut dan pasukannya sedang mengejarnya dan sedang berada tidak jauh dari tempat persembunyiannya. Ia menyuruh beberapa orang daripada pengikutnya untuk melihat dan mengamati kedudukan Talut yang sudah berada dekat dari tempat mereka bersembunyi. Mereka kembali memberitahukan kepada Daud bahwa Talut dan pasukannya yang sudah berada di sebuah lembah dekat dengan tempat mereka dan sedang tertidur semuanya dengan nyenyak. Mereka bersuruh kepada Daud, jangan menyia-nyiakan kesempatan yang baik ini untuk memberi pukulan yang memastikan kepada Talut dan pasukannya. Namun anjuran mereka ditolak oleh Daud, dan buat sementara ia merasa cukup sebagai peringatan pertama bagi Talut dengan menggunting saja sudut bajunya selagi ia nyenyak dalam tidurnya. Namun setelah Talut terbangun dari tidurnya, dihampirilah ia oleh Daud yang seraya menunjukkan potongan yang digunting dari sudut bajunya. Berkatalah ia kepadanya, lihatlah pakaian bajumu yang telah aku gunting sewaktu engkau tidur nyenyak. Sekiranya aku mau, niscaya engkau dengan mudah aku bunuh dan menceraikan kepalamu dari tubuhmu. Namun aku masih ingin memberi kesempatan kepadamu untuk bertaubat dan ingat kepada Tuhan, serta membersihkan diri dan pikiranmu dari sifat-sifat dengki, hasud dan buruk sangka yang engkau jadikan dalih untuk membunuh orang sesuka hatimu. Talut tidak dapat menyembunyikan rasa terkejutnya bercampur malu yang nampak jelas pada wajahnya yang pucat. Ia berkata menjawab, sungguh engkau adalah lebih adil dan lebih baik hati daripada aku. Engkau benar-benar telah menunjukkan jiwa besar dan perangai yang luhur. Aku harus mengakui hal itu. Namun peringatan yang diberikan oleh Daud belum dapat menyadarkan Talut. Hasratnya yang keras untuk mempertahankan kedudukannya yang sudah lapuk itu menjadikannya ia lupa peringatan yang ia terima dari Daud tatkala digunting sudut bajunya. Ia tetap melihat Daud sebagai musuh yang akan menghancurkan kerajaannya dan mengambil alih mahkotanya. Ia merasa belum aman selama masih hidup dikelilingi oleh para pengikutnya yang makin lama makin membesar bilangannya itu. Ia enggan menarik pelajaran dari peristiwa pengguntingan bajunya dan mencoba sekali lagi membawa pasukannya mengejar dan mencari Daud untuk menangkapnya hidup ataupun mati. Sampailah berita pengejaran Talut ke telinga Daud untuk kedua kalinya. Maka dikirimkanlah pengintai oleh Daud untuk mengetahui di mana tempat pasukannya Talut berkemah. Ditemukanlah sekali lagi mereka sedang berada di sebuah bukit dan tertidur dengan nyenyaknya karena susahnya perjalanan waktu itu. Dengan melangkah beberapa anggota pasukan yang lagi tidur, sampailah Daud di tempat Talut yang lagi mendengkur dalam tidurnya. Diambillah anak panah yang tertancap di sebelah kanan kepala Talut beserta sebuah kendi air yang terletak di sebelah kirinya. Kemudian dari atas bukit berserulah Daud dengan suaranya yang keras kepada anggota pasukan Talut agar mereka bangun dari tidurnya dan menjaga baik-baik keselamatan rajanya yang nyaris terbunuh karena kelalaian mereka. Ia mengundang salah seorang dari anggota pasukan untuk datang mengambil kembali anak panah dan kendi air kepunyaan raja yang telah dicurinya dari sisinya tanpa seorang pun dari mereka yang mengetahuinya. Tindakan Daud itu dimaksudkan sebagai peringatan kali kedua kepada Talut bahwa pasukan pengawal yang besar yang mengelilinginya tidak akan dapat menyelamatkannya bila Allah menghendaki merenggutnya. Daud memberi dua kali peringatan kepada Talut bukan dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan yang nyata, yang menjadikan ia merasa ngeri membayangkan kesudahan hayatnya andaikan Daud menuntut balas atas apa yang telah ia lakukan dan rancangan untuk pembunuhannya itu.
Jiwa besar yang telah ditunjukkan oleh Daud dalam kedua peristiwa itu telah sangat terkesan dalam lubuk hati Talut. Ia terbangun dari lamunannya dan sadar bahwa ia telah jauh tersesat dalam sikapnya terhadap Daud. Ia sadar bahwa nafsu, murka, dan bisikan iblislah yang mendorongkan dia merencanakan pembunuhan atas diri Daud yang tidak berdosa, yang setia kepada kerajaannya, yang berkali-kali mempertaruhkan jiwa untuk kepentingan bangsa dan negerinya, tidak pernah berbuat khianat ataupun melalaikan tugas dan kewajibannya. Ia sadar bahwa ia telah berbuat dosa besar dengan pembunuhan yang telah ia lakukan atas beberapa pemuka agama hanya karena prasangka yang tidak berdasar itu. Talut duduk seorang diri termenung membalik-balikkan lembaran sejarah hidupnya sejak ia berada di desa bersama ayahnya. Kemudian ia berpikir tanpa diduga dan disangka, berkat dan rahmat Allah diangkatlah ia menjadi raja Bani Israel. Dan bagaimana Tuhan telah mengutuskan Daud untuk mendampinginya dan menjadi pembantunya yang setia dan komandan pasukan yang gagah perkasa, yang sepatutnya atas jasa-jasanya itu dapat penghargaan yang setinggi-tingginya, dan bukan sebagaimana yang ia lakukan yang telah merancangkan pembunuhannya dan mengejar-ngejarnya setelah ia melarikan diri dari istana. Dan walaupun ia telah mengkhianati Daud dengan rancangan jahatnya itu, Daud masih berkenan memberi ampunan kepadanya dalam dua kesempatan, di mana ia dengan mudah membunuhnya andaikan dia mau. Membayangkan peristiwa itu semua menjadi sesalah dada Talut, menyesalkan diri yang telah terjerumus oleh hawa nafsu dan godaan iblis, sehingga ia menyia-nyiakan karunia dan rahmat Allah dengan tindakan-tindakan yang bahkan membawa dosa dan murka Allah. Maka untuk menebus dosa-dosanya dan bertaubat kepada Allah, Talut akhirnya mengambil keputusan dan keluar dari kota, melepaskan mahkotanya dan meninggalkan istana beserta segala kebesarannya dan kemegahannya ia tinggalkan. Lalu pergilah ia berkelana dan mengembara di atas bumi Allah sampai tiba saatnya ia mendapat panggilan meninggalkan dunia yang fana ini menuju alam yang kekal. Dan setelah istana kerajaan Bani Israel ditinggalkan oleh Talut yang pergi tanpa meninggalkan bekas, beramai-ramailah rakyat mengangkat dan menobatkan Daud sebagai raja yang berkuasa. Ketika Nabi Daud alaihissalam sudah menjadi raja, beliau dapat menangani semua urusan pemerintahan kerajaannya, mengadakan peraturan dan menentukan bagi dirinya hari-hari khusus untuk melakukan ibadah dan bermunajat kepada Allah, hari-hari untuk peradilan, hari-hari untuk berdakwah dan memberi penerangan kepada rakyat, dan hari-hari menyelesaikan urusan-urusan pribadinya. Pada hari-hari yang ditentukan untuk beribadah dan menguruskan urusan pribadi, ia tidak diperkenankan seorang pun menemuinya dan mengganggunya dalam khalwatnya. Sedang pada hari-hari yang ditentukan untuk peradilan, maka ia menyiapkan diri untuk menerima segala laporan dan keluhan yang dikemukakan oleh rakyatnya, serta menyelesaikan segala pertikaian dan perkelahian yang terjadi antara sesama mereka. Peraturan itu diikuti secara teliti dan diterapkan secara ketat oleh para pengawal dan petugas keamanan istana. Pada suatu hari di mana ia harus menutup diri untuk beribadah dan berkhalwat, datanglah dua orang lelaki meminta izin dari para pengawal untuk masuk menemui raja, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Izin tidak diberikan oleh para pengawal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun lelaki itu memaksa kehendaknya dan memanjat pagar, dan sampailah mereka di dalam istana dan bertemu muka dengan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam yang sedang melakukan ibadahnya terperanjat kaget melihat kedua lelaki itu sudah berada di depannya. Padahal ia begitu yakin para penjaga pintu istana tidak akan dapat melepaskan siapapun masuk ke dalam istana untuk menemuinya. Berkatalah kedua tamu yang tidak diundang itu ketika melihat wajah Daud alaihissalam menjadi pucat, "Janganlah terkejut dan janganlah takut. Kami berdua datang kemari untuk meminta keputusan yang adil dan benar mengenai perkara sengketa yang terjadi di antara kami berdua." Nabi Daud alaihissalam tidak dapat berbuat selain daripada menerima mereka yang sudah berada di depannya, kendati pun tidak melalui prosedur dan protokol yang sepatutnya. Berkatalah ia kepada mereka setelah pulih kembali ketenangannya dan hilang rasa paniknya,
Cobalah ceritakan kepadaku persoalanmu dan keadaan yang sebenarnya. Di antara mereka berkata, saudaraku ini memiliki 99 ekor domba betina dan aku hanya memiliki seekor saja. Ia menuntut dan mendesakkan kepadaku agar aku serahkan kepadanya dombaku yang seekor itu bagi melengkapi peternakannya yang menjadi genap 100 ekor. Ia membawa macam-macam alasan dan berbagai dalil yang sangat sukar bagiku untuk menolaknya, mengingatkan bahwa ia memang lebih cakap berdebat dan lebih pandai bertikam lidah daripada aku. Nabi Daud alaihi salam berpaling muka kepada laki-laki yang lain yang sedang terdiam, seraya bertanya, benarkah yang telah diuraikan oleh saudara kamu ini? Benar, jawab lelaki itu. Jika memang demikian halnya, kata Daud alaihi salam dengan nada marah, maka engkau telah berbuat zalim kepada saudaramu ini dan memperkosakan harta miliknya dengan tuntutanmu itu. Aku tidak akan membiarkan engkau melanjutkan tindakanmu yang zalim itu, atau engkau akan menghadapi hukuman pukulan pada wajah dan hidungmu. Dan memang banyak di antara orang-orang yang bersikap itu yang berbuat zalim satu terhadap yang lainnya, kecuali mereka yang benar beriman dan beramal saleh. Wahai Daud, berkatalah salah seorang dari lelaki itu, sebenarnya engkaulah yang sepatutnya menerima hukuman yang engkau ancamkan kepadaku itu. Bukankah engkau sudah mempunyai 99 perempuan ataupun istri? Mengapa engkau masih menyunting lagi seorang gadis yang sudah lama bertunangan dengan seorang pemuda anggota tentaramu sendiri yang setia dan bakti, dan sudah lama mereka berdua saling cinta dan mengikat janji? Nabi Daud alaihissalam tercengang mendengar jawaban lelaki yang berani, tegas dan pedas itu. Dan sekali lagi ia memikirkan kemana sasaran dan tujuan kata-kata itu. Nabi Daud alaihissalam berdiri dan berdiam diri, tidak mengubah sikap duduknya, dan seraya termenung, dan sadarlah ia bahwa kedua lelaki itu adalah malaikat yang diutuskan Allah untuk memberi peringatan dan teguran kepadanya. Ia segera bersujud memohon ampun dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala atas segala tindakan dan perbuatan yang tidak diridainya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan menerima taubat Daud, mengampuni dosanya serta mengangkatnya ke tingkat para nabi dan para rasulnya. Adapun gadis yang dimaksudkan dalam percakapan Daud dengan kedua malaikat yang menyerupai sebagai manusia itu adalah Sabir binti Syaikh, yaitu seorang gadis yang berparas elok dan cantik, sedangkan calon suaminya adalah Uria bin Hannan, seorang pemuda jejaka yang sudah lama menaruh cinta dan mengikat janji dengan gadis tersebut bahwa sekembalinya dari medan perang mereka berdua akan melangsungkan perkawinan dan hidup sebagai suami istri yang bahagia. Pemuda itu telah secara resmi meminang Sabir dari kedua orang tuanya, yang dengan senang hati telah menerima baik uluran tangan pemuda itu. Akan tetapi apa yang hendak dikatakan sewaktu Uria bin Hannan berada di negeri orang melaksanakan perintah Nabi Daud alaihissalam untuk berjihad menegakkan kalimah Allah, terjadilah sesuatu yang menghancurkan rancangan syahdunya itu, dan menjadilah cita-citanya untuk beristrikan Sabir, yaitu gadis yang diidam-idamkannya itu, seakan impian ataupun fata morgana belaka. Pada suatu hari di mana Uria masih berada jauh di negeri orang untuk melaksanakan perintah Allah untuk berjihad, tertangkaplah para Sabir yang ayu itu oleh kedua belah mata Daud alaihissalam. Dan dari pandangan pertama itu timbullah rasa cinta di dalam hati Daud alaihissalam kepada sang gadis itu, yang secara sah adalah tunangan dari salah seorang anggota tentaranya yang sangat setia. Nabi Daud alaihissalam tidak perlu berpikir lama untuk menyatakan rasa hatinya terhadap gadis yang cantik itu, dan segera mendatangi kedua orang tuanya untuk meminang gadis tersebut. Gerangan orang tua siapakah yang akan berpikir akan menolak uluran tangan seorang seperti Daud alaihissalam untuk menjadi anak menantunya? Bukankah merupakan suatu kemuliaan yang besar baginya untuk menjadi ayah mertua dari Nabi Daud alaihissalam, yang merupakan seorang pesuruh Allah dan Raja Bani Israel itu? Dan walaupun Sabir telah diminta oleh Uria, namun Uria sudah lama meninggalkan tunangannya dan tidak dapat dipastikan bahwa ia akan dapat kembali ataupun berada dalam keadaan hidup. Tidak bijaksanalah pikir kedua orang tua Sabir untuk menolak uluran tangan Nabi Daud alaihissalam hanya semata-mata karena menantikan kedatangan Uria kembali dari medan perang.
Maka diterimalah permintaan Daud alaihissalam dan kepadanya diserahkan Sabil untuk menjadi istrinya yang sah. Dan demikianlah kisah perkawinan Daud alaihissalam dan Sabil yang menurut para ahli tafsir menjadi sasaran kritik dan teguran Allah melalui kedua malaikat yang menyerupai sebagai dua lelaki yang datang kepada Nabi Daud alaihissalam memohon penyelesaian tentang sengketa mereka perihal domba betina mereka. Di antara ajaran-ajaran Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israel ialah bahwa mereka mewajibkan untuk mengkhususkan satu hari pada tiap minggu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, mensucikan hati dan pikiran mereka dengan berzikir, bertahmid dan bersyukur atas segala karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik serta amal-amal saleh lainnya. Diharamkan bagi mereka pada hari yang ditentukan untuk berdagang dan melaksanakan hal-hal yang bersifat duniawi. Pada awalnya, hari Jumatlah yang ditunjuk sebagai hari keramat dan hari ibadah itu. Akan tetapi, mereka meminta dari Nabi Musa agar hari ibadah itu dijatuhkan pada setiap hari Sabtu, mengingat bahwa pada hari itu Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan seluruh makhluknya. Usul perubahan yang mereka ajukan itu diterima oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka sejak itu hari Sabtu pada setiap minggu dijadikan hari mulia dan suci, di mana mereka tidak melakukan perdagangan dan mengusahakan urusan-urusan duniawi. Mereka hanya tekun beribadah dan berbuat amal-amal kebaikan yang diperintahkan oleh agama. Demikianlah hari berganti hari, bulan berganti bulan dan tahun berganti tahun. Namun adat kebiasaan mensucikan hari Sabtu tetap dipertahankan turun-temurun dari generasi ke generasi lainnya. Pada masa Nabi Daud alaihissalam berkuasa di suatu desa yang bernama Desa Aliyat, satu di antara beberapa desa yang terletak di tepi Laut Merah, bermukim sekelompok kaum dari keturunan Bani Israel yang sumber pencahariannya adalah dari penangkapan ikan di laut, perdagangan dan pertukangan yang dilakukan setiap hari kecuali hari Sabtu. Namun sebagai akibat dari perintah mensucikan hari Sabtu, di mana tidak ada seorang melakukan urusan dagang ataupun penangkapan ikan, maka pasar-pasar dan tempat-tempat perniagaan di desa itu menjadi sunyi senyap pada hari dan pada malam Sabtu, sehingga ikan-ikan di laut tampak terapung-apung di atas permukaan air, bebas berpesta ria mengelilingi dua buah batu besar yang berwarna putih terletak di tepi laut dekat Desa Aliyat. Ikan-ikan itu seolah sudah terbiasa bahwa pada setiap malam dan hari Sabtu terasa aman untuk bermunculan di atas permukaan air tanpa mendapat gangguan dari para nelayan. Tetapi begitu matahari terbenam pada Sabtu senja, menghilanglah ikan-ikan itu kembali ke perut dan dasar laut sesuai dengan naluri yang dimiliki oleh tiap binatang makhluk dari ciptaan Allah. Para nelayan di desa Ailat yang pada hari-hari biasa tidak pernah melihat ikan begitu banyak terapung-apung di atas permukaan air, bahkan sukar menangkap ikan sebanyak yang diharapkan, menganggap adalah kesempatan yang baik dan menguntungkan sekali bila mereka melakukan penangkapan ikan pada tiap malam dan hari Sabtunya. Pikiran itu tidak disia-siakan dan tanpa dihiraukan perintah agama dan adat kebiasaan yang sudah berlaku sejak Nabi Musa alaihissalam memerintahkannya. Pergilah mereka beramai-ramai ke pantai menangkap ikan di malam hari dan yang sangat terlarang itu, sehingga berhasil mereka menangkap ikan sepuas hati mereka dan sebanyak yang mereka harapkan. Berbeda jauh dengan hasil mereka pada hari-hari biasanya. Para penganut yang setia dan para pemukim yang seolah datang menegur para orang fasik yang telah berani melanggar kesucian hari Sabtu itu, mereka diberi nasihat dan peringatan agar menghentikan perbuatan mungkar mereka dan kembali mentaati perintah agama serta menjauhkan diri dari semua larangan-larangannya supaya menghindari murka Allah yang dapat mencabut karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Nasihat dan peringatan para mukmin itu tidak dihiraukan oleh para nelayan yang membangkang itu. Bahkan mereka makin giat melakukan pelanggaran secara demonstratif karena sayang akan kehilangan keuntungan material yang begitu besar yang mereka peroleh dari penangkapan ikan di hari-hari yang suci itu.
Akhirnya, pemuka-pemuka agama terpaksa mengasingkan mereka dari pergaulan dan melarangnya masuk ke dalam kota dengan menggunakan senjata, kalau perlu menggunakan senjata tajam. Dan berkata para nelayan pembangkang itu dengan nada memprotes, "Sesungguhnya kota Ailat adalah kota dan tempat tinggal kami bersama. Kami mempunyai hak yang sama seperti kamu untuk tinggal menetap di sini. Dan sesekali kamu tidak berhak melarang kami memasuki kota kami ini, serta melarang kami menggali sumber-sumber kekayaan yang terdapat di sini bagi kepentingan hidup kami. Kami tidak akan meninggalkan kota kami ini dan pergi pindah ke tempat yang lain. Dan jika engkau enggan bergaul dengan kami, maka sebaiknya kota Ailat ini dibagi menjadi 2 bahagian, dipisah oleh sebuah tembok pemisah, sehingga masing-masing pihak bebas berbuat dan melaksanakan usahanya tanpa diganggu oleh pihak yang lain." Namun dengan adanya garis pemisah antara para nelayan pembangkang yang fasik dan pemeluk-pemeluk agama yang taat, maka bebaslah mereka melaksanakan usaha penangkapan ikan semau hatinya secara besar-besaran pada tiap-tiap hari tanpa terkecuali. Mereka membuat saluran-saluran air untuk mengalirkan air laut ke dekat rumah-rumah mereka dengan membangun bendungan-bendungan yang mencegahkan kembalinya ikan itu ke laut bila matahari terbenam pada setiap petang Sabtu, pada waktu yang mana biasanya ikan-ikan itu yang terapung-apung meluncur kembali ke dasar laut. Para nelayan yang makin menjadi kaya karena keuntungan besar yang mereka peroleh dari hasil penangkapan ikan yang bebas menjadi makin berani melakukan maksiat dan pelanggaran perintah-perintah agama yang menjurus kepada kerusakan akhlak dan moral mereka. Sementara para pemuka agama yang melihat para nelayan itu makin berani melanggar perintah Allah dan melakukan kemungkaran dan kemaksiatan di daerah mereka sendiri, masih rajin mendatangi mereka dari masa ke masa, memperingatkan mereka dan memberi mereka akan nasihat kalau masih dapat ditarik ke jalan yang benar dan bertobat dari perbuatan maksiat mereka. Akan tetapi, kekayaan yang mereka peroleh dari hasil penangkapan yang berganda itu menjadikan mata mereka buta untuk melihat cahaya kebenaran, telinga mereka peka untuk mendengar nasihat-nasihat para pemuka agama, dan lubuk hati mereka tersumbat oleh hawa nafsu kemaksiatan dan kefasikan, sehingga menjadikan sebahagian dari pemuka agama itu terputus asa dan berkata kepada sebahagian yang masih menaruh harapan, "Mengapa engkau masih menasihati orang-orang yang dibinasakan oleh Allah dan akan ditimpahi hati orang-orang yang dibinasakan oleh Allah dan akan ditimpahi azab yang sangat keras?" Demikianlah pula Nabi Daud alaihissalam setelah melihat bahwa segala nasihat dan peringatan kepada kaumnya hanya dianggap sebagai angin lalu ataupun seakan suara di padang pasir belaka, dan melihat tiada harapan lagi bahwa mereka akan sadar dan insaf kembali, maka berdoalah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengejar mereka dengan siksaan dan azab yang sangat setimpal. Dan doa Nabi Daud alaihissalam dikabulkan oleh Allah, dan terjadilah suatu gempa bumi yang dahsyat yang membinasakan orang-orang yang telah membangkang dan berlaku zalim terhadap diri mereka sendiri dengan mengabaikan perintah Allah dan perintah para hambanya yang soleh. Sementara mereka yang mukmin dan soleh mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan terhindarlah mereka dari malapetaka yang melanda daerah itu. Allah Subhanahu wa taala memutuskan Nabi Daud alaihissalam sebagai nabi dan rasul dan memberikannya nikmat, kesempurnaan ilmu, ketelitian amal perbuatan, serta kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. Kepadanya diturunkan kitab Zabur, kitab suci yang menghimpunkan kasidah-kasidah dan sajak-sajak serta syair-syair yang mengandung tasbih dan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kisah-kisah umat terdahulu dan berita nabi-nabi yang akan datang, di antaranya berita tentang datangnya nabi akhiruz zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menundukkan gunung-gunung dan memerintahkannya bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam tiap pagi dan petang. Burung-burung pun turut bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam berulang-ulang. Nabi Daud alaihissalam diberi peringatan tentang maksud suara atau bahasa-bahasa burung. Allah setelah memberinya kekuatan melunakkan besi sehingga ia dapat membuat baju-baju dan lingkaran-lingkaran besi dengan tangannya tanpa pertolongan dari api. Nabi Daud alaihissalam telah diberikan kesempatan menjadi raja,
memimpin kerajaan yang kuat yang tidak dapat dikalahkan oleh musuh. Bahkan sebaliknya, ia selalu memperoleh kemenangan di atas semua musuhnya. Nabi Daud alaihissalam dikurniakan suara yang merdu oleh Allah Subhanahu wa taala yang enak didengar, sehingga kini ia menjadikan kiasan bila seseorang bersuara merdu dikatakan bahwa ia memperoleh suara Nabi Daud alaihissalam. Kisah Nabi Daud alaihissalam dan kisah Sabtunya Bani Israel terdapat di dalam Al-Quran surah Saba ayat 11, surah An-Nisa ayat 163, surat Al-Isra ayat 55, surat Shad ayat 17 sehingga ayat 26, dan surat Al-A'raf ayat 163 sehingga ayat 165. Dan inilah beberapa pelajaran dari kisah Nabi Daud alaihissalam yang dapat kita ambil. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh bahwa seseorang yang bagaimanapun besar dan perkasaannya yang hanya menyandarkan diri kepada kekuatan jasmaninya dapat dikalahkan oleh orang yang lebih lemah dengan halnya sesuatu benda yang tidak berarti. Sebagaimana Daud yang muda usia dan lemah fisiknya mengalahkan Jalut yang perkasa itu dengan bersenjatakan batu saja. Seorang yang lemah dan miskin tidak patut berputus asa mencari hasil dan memperoleh kejayaan dalam usaha dan memperjuangkannya selama ia bersandarkan kepada takwa dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan melindunginya. Kemenangan Daud alaihissalam atas Jalut tidak menjadikan beliau berlaku sombong dan takabur. Bahkan sebaliknya, beliau bersikap rendah hati dan lemah lembut terhadap kawan dan maupun lawannya. Dan itulah sedikit kisah tentang Nabi Daud alaihissalam, dan semoga kisah ini memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.